Izin Kak bertanya. Hmm? Kebetulan saya dari Hindu Kak. Heeh. Oh, Hindu. Nah, Hindunya kasta apa iya. kamu? Pakai kitab apa Kasta kamu? bawah. Kamu pakai Kasta kitab bawah sih nama Kak. kastanya apa kamu? Made Kak, Made. Hmm, Mm-mm. pakai kitab apa? Maksudnya? Kamu pakai kitab apa? Weda. Heeh. Hmm, oke, Ya. terus? Eh, Mau nanya sih Kak tentang gininya. Apa namanya itu? Benar nggak pada saat awal itu kan Kristen tuh sebelum setelah Kristen tuh ada Katolik Kak. Kan Katolik pada awalnya. Nah, pada saat Katolik itu eh, katanya ada perpecahan gitu menjadi Protestan. Nah, Ya. Protestan dan Protestan itu kalau nggak salah saya dengar kurang tahu ya pernah dengar itu ada dari waktu itu pemimpin Katolik dulu ada Paulus keberapa itu katanya ada melakukan kesalahan gitu kak. Yaitu tentang menjualkan surat dosa gitu kalau nggak salah. Itu benar nggak sih kak? Cuma nanya sih. Nah, Indulgensia. uh, Iya, memang di abad ke-15, abad ke-16, tokoh Protestan yang bernama Martin Luther itu kan dia kan seorang Katolik ya. Dia melihat ada kesalahan di dalam praktik gereja pada masa itu. Maka maka karena dia melihat kesalahan di dalam gereja, maka dia mengajukan dalilnya 95 dalil itu. Nah, karena gereja mengucilkan dia dari dalil-dalil itu dan kemudian membuat dia apa ya, tidak menerima protesnya Luther, maka kemudian Luther itu memisahkan diri dari gereja. Lalu perjuangan protesnya itu dilanjutkan oleh Calvin, Zwingli, dan lain sebagainya sampai sekarang. Itulah yang disebut dengan gerakan reformasi, reform gitu. kan berarti Dulu gereja itu adalah satu. Jadi dari zaman Tuhan Yesus gereja itu satu, ya. Disebut gereja yang Katolik. Katolik itu bukan Roma Katolik ya, yang Roma yang ada di Roma, tetapi gereja Katolik itu artinya universal, ya, seluruh gereja, ya. Itu dulu satu. Tapi kemudian tahun 1050 tahun 1051 ya, itu terjadi skisma. Tahun 1054 itu terjadi skisma besar antara kepatriarkan di timur, kekristenan di timur dengan kekristenan di barat. Kekristenan di barat itu berpusat di Roma, kekristenan di timur itu pusatnya di Konstantinopel. Ya, sebenarnya skisma ini berpuncak ketika adanya filioque. Skisma itu oke. perpecahan begitu. Nah, jadi Barat ini percaya bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Sedangkan Timur yang di Konstantinopel itu percaya bahwa Roh Kudus hanya keluar dari Bapa menurut pengakuan iman Nikea. Nah, karena Timur tidak mau mengikuti pemikiran Barat yaitu filioque tadi, maka memisahkan diri ya. Barat dengan Timur itu memisahkan diri. Jadi empat kepatriarkan di Timur itu memisahkan diri dari yang di Roma. Ya, kemudian di Roma ini menyebut diri mereka sebagai Katolik, Roma Katolik, maka yang di Timur itu menyebut dirinya sebagai gereja yang ortodoks. Makanya ada Hmm, gereja ortodoks. Baru karena Timur ini sudah berpisah dengan Katolik, nah Katolik berkembang di Eropa, nah pada abad ke-15, 16, maka Luther melayangkan gugatannya kepada gereja Katolik karena ada praktik yang ditemukan yang tidak benar dalam gereja. Nah, karena pada keadaan waktu itu bermacam-macam ada penolakan dan lain sebagainya, maka Luther memisahkan diri dari gereja Katolik. Dan sampai sekarang protes dan buah dari pemberontakan apa namanya protes itu melahirkan gerakan Lutheran, kemudian ada Calvin dan lain-lain sebagainya. Itulah orang Protestan. Jadi secara umum gereja Katolik Roma Katolik yang berpusat di Vatikan dengan gereja Ortodoks yang ada di Konstantinopel, di Antioquia dulu dan yang ada di Mesir dalam hal ini gereja Koptik ya dan juga gereja Protestan itu adalah tiga arus utama kekristenan di semesta. Begitu. oke, oke. Jadi saya baru mengerti. Soalnya kakak saya kan seorang Kristiani. Heeh. Hmm?
Kakak saya Kristiani menikah dengan orang Kristiani. Kebetulan aliran gerejanya itu Calvinis, Kak. Oh, Calvin Calvinisme. ya. Ya, Calvin. Itu kalau misalkan saya tanya, itu kan setahu saya kan Alkitab itu sama dari Katolik sampai, cuman ada perbedaan sedikit aja. Mungkin bisa dijelasin nggak Kak, Alkitabnya Katolik, Ortodok atau nggak beberapa aliran Protestan gitu? Mungkin ada perbedaan dari Ya, sedikitnya. ada perbedaan ya. Perbedaan itu karena begini. Karena Protestan, karena Luther waktu itu tidak sepakat dengan gereja Katolik, maka dia meniadakan semua vibes kekatolikan. Dalam hal ini juga kitab suci. Nah, makanya Luther lebih mengikuti kitab suci secara khusus perjanjian lama mengikuti pola yang dari Yahudi, yaitu yang dihasilkan dari Konsilium Nia. Ya, jadi kitabnya orang Katolik dengan kitabnya orang Ortodoks itu sama, yaitu yang ada Deuterokanonikanya. Nah, sedangkan di Konsilium Nia, orang Yahudi itu meniadakan Deuterokanonika dengan alasan Deuterokanonika itu tidak ada bahasa Ibraninya. Maka Luther yang protes kepada gereja Katolik itu menggunakan yang dipakai Yahudi ini sebagai perjanjian lama. Jadi perjanjian lamanya orang Protestan itu sama dengan tanahnya orang Yahudi dan berbeda dengan perjanjian lamanya orang Katolik dan Ortodoks. Meskipun orang Katolik dan Ortodoks itu sama-sama punya Deuterokanonika, tapi cara pandang Ortodoks dan Katolik terhadap Deuterokanonika itu berbeda. Begitu. Ya, makanya dogma orang Katolik dan Ortodoks itu juga berbeda dalam hal ini. Jadi itu bukan permasalahan yang esensial bagi kami orang Kristen, karena itu hanya tentang mengikuti kanon yang mana. Kalau orang Protestan mengikuti kanon Ibrani, sedangkan orang Katolik mengikuti kanon Vulgata. Orang Ortodoks mengikuti Septuaginta yang berbahasa Yunani. Begitu. Oh, oke oke. Ya, nah, seorang saya sekalian nambah pengetahuan lah, sering-sering baca lah. Ya, Soalnya kan saya SMA-nya di Kristen juga, Kak. Heeh. oke. SMA saya Kristen di Harapan gitu, Protestan, dan itu gerejanya juga Protestan ya kalau nggak salah, juga gereja Protestan, yayasan. Jadi saya sambil belajar juga sih agama lain, Buddha saya pelajarin juga. Ya nambah toleransi aja sih Kak, gitu Iya, dibantu. harus belajar. Ya, Heeh. toleransi itu tidak penting sebenarnya. Oh, Kamu tidak penting menoleransi orang, kamu penting untuk menyetarakan. oh Menyetarakan dalam mengutarakan. hal apa? Ya, kamu semua kita itu nggak perlu toleransi, kita tuh perlu kesetaraan. Ya, Hmm. kesetaraan, tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah kamu harus mencari kebenaran. Kamu harus tanyakan pada dirimu, apa yang saya cari dalam hidup ini? Apa yang diinginkan oleh jiwa saya? Apa yang diinginkan tempat di dalam kediaman saya? Kamu harus mencari, kamu harus, memang kok semua orang tuh harus mencari kok. Tapi kamu harus mencari kebenaran kamu, apa sebenarnya kamu cari. Kalau kamu mencari hidup, Yesus Kristus adalah jawaban. Ya. Kalau kamu mencari yang lain-lain, silakan cari kepada yang lain. Kalau mau cari hidup, kalau mau cari kebenaran, kalau mau cari jalan, Yesus Kristus telah menyatakan, I am the truth, I am the way, I am the life. Nobody will go to the heaven, nobody will go to the Father without me. Gitu. Jadi ya, penginjilan kami itu memang mengajak semua orang untuk merenungkan tentang bahwa dia adalah orang berdosa, semua orang itu berdosa, tidak ada yang lebih, tidak ada yang pernah luput dari dosa. Tetapi hanya satu pribadi yang telah mengalahkan dosa, yaitu Yesus Kristus. Tak satupun catatan sejarah di semesta ini yang membuktikan Yesus telah berdosa. Galatia 4 ayat 4. Berarti apakah gereja timur sekarang ini tetap memegang teguh prinsip pengajaran yang lurus itu? Iya, mereka menggunakan, bahkan kalender yang mereka pakai pun masih kalender Julian. Ada beberapa patriark yang masih menggunakan kalender Julian. Jadi tidak mengikuti kalender Gregorian gitu. Roti perjamuan mereka pun, kalau Katolik kan pakai roti bragi, roti tidak bragi, mereka pakai roti bragi. Pakaian keimamatan mereka juga beda, tradisinya berbeda dengan gereja Katolik pada umumnya. Tapi baik Katolik maupun Ortodoks sama-sama memelihara 7 sakramen. Gitu. Cuma di Protestan hanya ada 2 sakramen. Kenapa di Protestan jadi lebih dikit ya?
Ya, karena argumentasi Luther, Calvin, dan yang lainnya mengatakan bahwa sakramen itu hanya ada yang dalam kitab suci. Karena Kristus sendiri yang memerintahkan baptisan dan juga perjamuan kudus, yang lain-lainnya tidak, maka mereka memandang, tokoh-tokoh reformasi memandang sakramen hanya dua. Oke. Oke, itu sih Kak. Terima kasih Kak ya. Terima kasih ilmunya Ya, banyak. semangat selalu ya, kamu ya. Sukses semua ya. Ya, Tuhan berkati. Jadi kalau mau mencari hidup, Anda harus tahu kemana harus pergi. Tapi kalau mau mencari bidadari, jangan cari Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak menawarkan bidadari, apalagi bidadara.